lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisai nasibum mimmaktasabna. Jadi artinya lirijali nasibum mimmaktasabu. Bagi laki-laki itu juga punya hak. Tapi kalau toh pun hanya dipahami sampai di situ, arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki tidak laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan, itu kayaknya buntung begitu kan? Karena dalam Al-Quran ada dua konteks Allah bicara laki-laki dan perempuan. Di satu sisi Allah bilang zakar, unsa, laki-laki zakar, unsa perempuan. Itu laki-laki dan perempuan dalam konteks jenis kelamin itu. Itu yang nggak bisa bertukar itu. Tapi ketika Allah mengatakan lirijal tadi dengan nisa atau arijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bukan konteks jenis kelamin, tapi konteks peran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Habasulo. Dan untuk episode kali ini ya, kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik. Karena memang ini kita sedang berada di tahun-tahun politik. Nah, jadi kita akan berbicara tentang politik hari ini. Dan sudah kita hadirkan narasumber yang luar biasa pada hari ini, Bu ya. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, dan menariknya hari ini kita akan membahas tema politik, tapi politik perempuan. Oke, sesuai dengan narasumber yang sudah kita hadirkan ya, seorang perempuan. Dan jadi gini Bu, ini kan kita masih di masa-masa politik dan belum selesai lagi, kemarin pemilu dan nanti kita akan pilkada lagi ya, masih di tahun ini gitu. Jadi banyak momen-momen politik dan memang isu politik tidak bisa jauh dari kita gitu kan. Dan hari ini kita akan membahas tentang politik perempuan. Nah, mungkin di Aceh ya, khususnya di Aceh kita masih jarang nih Bu melihat pemimpin-pemimpin, kemunculan pemimpin-pemimpin dari sosok perempuan. Mungkin kemarin wali kota sempat ada gitu ya, Ibu Iliza. Tapi setelah itu sudah jarang gitu, apalagi menjadi seorang nomor satunya di Aceh gitu ya, atau gubernur itu hampir tidak pernah Bu ya, setelah ratu dulu ya gitu, nggak pernah. Jadi menurut Ibu melihat fenomena ya kepemimpinan perempuan itu gimana? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau berbicara persoalan politik itu memang bukan persoalan yang baru ya, karena memang persoalan politik inilah yang kadang-kadang menimbulkan persoalan-persoalan yang banyak. Sejak dari dulu tuh munculnya sekte-sekte atau aliran-aliran dalam Islam, termasuk Syiah, kemudian juga Mu'tazilah dan segala macam itu gara-gara politik itu. Jadi karena politik, karena faktor kepemimpinan, kekuasaan itu yang menyebabkan itu muncul masalah-masalah yang lain. Jadi saya pikir tidak kalahnya juga di Aceh hari ini juga karena persoalan politik ini, apalagi ada isu-isu yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin, haram hukumnya kan segala macam. Saya pikir pendapat-pendapat yang seperti ini bukan hanya muncul sekarang, tapi sejak dulu. Saya ingat juga ketika Megawati dulu presiden kita yang mau jadi orang nomor 1 di Indonesia, juga sebelum jadi itu macam-macam muncul fatwa-fatwa dari NU dari mana-mana bahwa tidak boleh perempuan jadi pemimpin, haram hukumnya, dengan alasan-alasan yang Al-Quran dan juga alasan hadis ya gitu. Tapi anehnya begitu jadi juga karena Gus Dur itu lengser kan begitu. Jadi akhirnya Megawati otomatis jadi presiden. Begitu Megawati jadi presiden, udah yang mengatakan fatwa-fatwa dulu haram, udah nggak bilang apa-apa lagi. Bahkan yang sangat getol memperjuangkan bahwa perempuan nggak boleh menjadi pemimpin haram, justru ketika dia menjadi orang yang dianggap penting oleh Megawati, justru nggak ngomong apa-apa lagi. Ini yang sering kita katakan seperti tadi, bahwa politik itu nggak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi cuma kepentingan kan. Jadi yang hari ini lawan
besok bisa jadi kawan. Yang hari ini kawan, besok jadi lawan karena kepentingan tadi, ya. Ya. Kemudian karena kita ini ngomong persoalan Islam, ya. Saya ingin mengatakan bahwa persoalan perempuan menjadi pemimpin dalam Islam itu ada dua pendapat ulama memang. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Yang semuanya itu bermuara atau beralasan dari Al-Quran dan hadis juga. Ulama yang mengatakan boleh juga sumbernya Al-Quran dan hadis. Ulama yang mengatakan tidak boleh juga sumbernya Al-Quran dan hadis. Cuma barangkali mungkin cara memahaminya yang berbeda gitu ya. Kita coba ini satu-satu dulu ya. Jadi yang menyatakan boleh itu kira-kira pendapatnya bagaimana gitu ya. Ada ulama yang mengatakan boleh, kelompok yang mengatakan boleh, itu alasannya berdasarkan Al-Quran juga, yaitu surat An-Nisa ayat 32. Dalam surat An-Nisa ayat 32, di situ Allah mengatakan begini, 32 ya. Nanti karena yang mengatakan tidak boleh An-Nisa juga, tapi 34. Nah, ini An-Nisa 32 dengan 34 memang dekat-dekat itu. Di surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman begini, wala tatamannau bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Janganlah kamu iri hati terhadap kelebihan yang telah Allah berikan kepada sebagian mereka daripada sebagian yang lain. Itu ya. Kemudian Allah lanjutkan, lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jadi artinya lirijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki itu juga punya hak, bagi laki-laki punya hak sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Kemudian walinisai nasibum mimma iktasabna. Bagi perempuan juga punya hak sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Jadi saya pikir hak untuk berpolitik laki-laki dan perempuan itu punya hak yang seimbang sesuai dengan usaha mereka masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan usaha mereka masing-masing. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak. Jadi nggak dibatasi itu ya. Kemudian dalam persoalan hak-hak untuk yang lain, hak untuk berpendidikan, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk misalnya mengeluarkan pendapat, sama-sama seimbang itu dalam Al-Quran itu. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ini adalah dua makhluk yang seimbang, yang sama-sama punya hak dan sama-sama punya kewajiban. Hanya saja mungkin bentuknya yang berbeda ya. Nah, ini jadi mengatakan boleh itu berdasarkan surah An-Nisa ayat 32 itu tadi. Ya, karena laki-laki punya hak sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Perempuan juga punya hak sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Itu berdasarkan ayat itulah pendapat yang mengatakan perempuan juga boleh menjadi pemimpin, berhak untuk menjadi pemimpin. Ya, itu satu. Kemudian ayat lain yang diangkat oleh yang mengatakan bahwa pemimpin perempuan boleh atau boleh perempuan menjadi pemimpin, yaitu kalau tadi An-Nisa 32. Sekarang An-Naml 23 ayat 23. Ya. Di dalam surat An-Naml ayat 23 ini kan kisah Ratu Balqis ini. Allah sudah mengabadikan dalam Al-Quran tentang kisah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh perempuan. Diabadikan dalam Al-Quran itu dalam surah An-Naml ayat 23. Di situ Allah berfirman begini, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyun 'adzim. Ini kan kisah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman dan ada burung hud-hud kan begitu ya. Saya pikir semua kita bisa membaca kisah itu dalam surah An-Naml itu. Ini wajatu ini kata burung hud-hud ini. Ini wajatu imra'atan. Sesungguhnya aku telah mendapatkan seorang perempuan, imra'atan, tamlikuhum, yang memimpin atau yang menguasai, yang merajai mereka. Yang dikuasai, yang dirajai oleh perempuan ini bukan cuma perempuan, tapi mereka ada laki-laki juga di situ. Jadi ini wajatu imra'atan tamlikuhum, yang perempuan itu menguasai, merajai mereka itu dalam negerinya itu. Kemudian wa utiyat min kulli syai'in, dan kepada perempuan itu dianugerahkan, diberikan segala sesuatu.
nggak mentang-mentang perempuan jadi pemimpin lalu negaranya bangkrut, lalu rakyatnya menderita, miskin, segala macam, terjadi kekacauan, terjadi malapetaka, panen gagal misalnya atau segala macam. Enggak. Wa utiyat min kulli syai'in di ayat itu. Dan diberikan kepada perempuan itu min kulli syai', segala sesuatu. Walaha arsyun azim, dan bagi perempuan tadi, bagi perempuan itu arsyun azim, punya singgasana yang besar. Jadi artinya kekuasaan perempuan itu diakui dan sudah diabadikan dalam Al-Quran tentang kisah Ratu Saba itu, Ratu Balkis, kan begitu ya. Jadi kerajaannya makmur, kemudian kepemimpinannya juga bagus, kemudian negaranya diberikan segala sesuatu sehingga tidak miskin negara yang dipimpin oleh perempuan, kan begitu. Jadi berdasarkan dua ayat tadi, ulama yang mengatakan perempuan boleh menjadi pemimpin itulah dari Al-Quran tadi, surat An-Nisa ayat 32 dan juga An-Naml ayat 23 itu dari Al-Quran ya. Kalau kita lihat nih dari yang sampai saat ini pastinya masih ada yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin. Itu kira-kira alasannya apa? Iya, alasannya dari mana? Dari mana? Ya. Seperti saya katakan tadi, memang ada pendapat yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Ini yang alasannya juga dari Al-Quran. Ya. Yang mengatakan tidak boleh itu dari Al-Quran, surah An-Nisa juga, cuman ayatnya ayat 34. Yang di situ Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan ada ayat itu. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dipahami laki-laki itu sebagai qawwam, sebagai pengayom, sebagai pelindung, sebagai pemimpin terhadap perempuan. Jadi memang laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan. Nggak boleh perempuan yang memimpin laki-laki, kan begitu ya, berdasarkan ayat itu. Tapi kalau toh pun hanya dipahami sampai di situ, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki tidak laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan, itu kayaknya buntung begitu kan. Tapi sebetulnya Al-Quran itu juga nggak bisa dipenggal-penggal begitu saja. Kita juga memahami Al-Quran itu harus melihat munasabahnya, keterkaitannya antara satu ayat dengan ayat yang lain, kan begitu. Kemudian kita juga harus melihat asbabun nuzulnya, dalam konteks apa, atau ada latar belakang apa yang membuat ayat itu turun, kan itu ada kisah apa. Jadi artinya tidak bisa dilihat secara tekstual begitu saja. Tapi ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh perempuan menjadi pemimpin memahami ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu, laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan, nggak boleh perempuan menjadi pemimpin, kan begitu. Tapi kalau kita lanjut ke ayat sesudah itu, kan Allah mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan ayat An-Nisa 34 ini pun dalam konteks rumah tangga nih, dalam konteks keluarga, dalam konteks hubungan suami istri dalam rumah tangga itu. Jadi kenapa laki-laki atau suami sebagai pemimpin terhadap perempuan dalam rumah tangga? Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka daripada sebagian yang lain. Sebetulnya di sini yang dikatakan Allah sebagian mereka daripada sebagian yang lain, belum tentu laki-laki yang lebih. Mereka di sini bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, bukan 'ala ba'dihinna. Seandainya 'ala ba'dihinna betul laki-laki lebih dibanding perempuan. Tapi ini bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, terhadap apa yang telah Allah lebihkan dari mereka antara satu dengan yang lainnya. Jadi artinya yang menjadi pemimpin itu harus yang punya kelebihan. Jadi siapa yang punya kelebihan? Makanya di An-Nisa ayat 32 tadi kan wala tatamannau itu, wala tatamannau bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jangan kamu iri hati. Jangan kamu sakit hatilah terhadap kelebihan yang telah Allah berikan kepada sebagian kamu daripada sebagian yang lain, kan begitu ya. Karena memang Allah sudah melebihkan sebagian pada yang lain. Tapi yang lebih itu tidak mutlak harus laki-laki.
Nah itu ya. Kemudian Allah mengatakan lagi wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa suami harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga? Karena dia yang punya kelebihan, karena wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena dia yang menafkahi dari harta mereka. Jadi artinya untuk menjadi pemimpin, jangankan dalam sebuah negara, dalam sebuah kabupaten, sebuah kecamatan, dalam rumah tangga saja untuk menjadi pemimpin harus punya kelebihan dan harus menafkahi. Jadi artinya memang untuk jadi pemimpin itu nggak gampang. Apakah laki-laki atau perempuan itu harus punya modal. Jadi saya pikir harus mampu menafkahi, harus punya kelebihan. Jadi makanya yang mengatakan tidak boleh perempuan jadi pemimpin berdasarkan ayat ini seakan-akan mutlak yang lebih itu laki-laki. Seakan-akan yang lebih itu laki-laki. Tapi sebetulnya kalau panjang nih kalau kita ngomong, sebetulnya persoalan rijal dengan nisa ini, karena dalam Al-Quran ada dua konteks Allah bicara laki-laki dan perempuan. Di satu sisi Allah bilang zakar, unsa, laki-laki zakar, unsa perempuan. Itu laki-laki dan perempuan dalam konteks jenis kelamin itu. Itu yang nggak bisa bertukar itu. Tapi ketika Allah mengatakan lirijal tadi dengan nisa atau arijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bukan konteks jenis kelamin, tapi konteks peran itu. Jadi yang bisa saja dipertukarkan, jenis kelaminnya boleh saja laki-laki, tapi kadang-kadang perannya perempuan, boleh saja jenis kelaminnya perempuan tapi perannya kadang-kadang laki-laki. Ini memang ayat gender ini. Cuman kadang-kadang orang tidak bisa menerima, bahkan ada kadang-kadang sebagian orang menuduh Bu Nurjana itu udah balik-balik ayat Quran. Padahal nggak ada ayat Quran yang kita balik, cuma kita coba memahami dalam konteks laki-laki dan perempuan sebagai bentuk jenis kelaminnya yang berbeda, atau dalam bentuk peran. Yang peran ini tidak mutlak harus seperti itu. Yang peran ini bisa saja berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, atau antara satu waktu ke waktu yang lain. Itu yang gender tadi kan, itu ya. Tapi ini kita tinggalkan itu. Ya, intinya saya mau mengatakan, ulama yang mengatakan tidak boleh perempuan menjadi pemimpin hanya memegang kepada surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan, begitu ya. Nah, jadi ya berarti memang ada dua pendapat dan dua-duanya memang dalil Al-Qur'an dan hadis. Dan dipersilahkan sebenarnya Bu ya, mau memegang pendapat yang mana. Yang penting adalah kayak Ibu bilang tadi juga ya, berpolitik itu harus punya modal. Jadi bukan hanya tentang pendapat boleh tidaknya seorang perempuan berpolitik, toh keduanya ada dalil yang mengatakan boleh dan mengatakan tidak boleh. Yang membolehkan misalnya, dikatakan dibolehkan bahwa perempuan itu menjadi pemimpin. Nah kemudian kan ada kriteria lagi yang memang memenuhi persyaratan kan. Kalau misalnya kita melihat sekarang gitu Bu ya, khususnya di Aceh lah kayak gitu. Apakah ada potensi bahwa akan ada pemimpin dari kalangan perempuan? Ya, saya pikir kenapa tidak kan? Justru contoh dekat lah ya. Ibu Eliza nih. Ini saya ngomong bukan karena saya dekat dengan beliau, bukan karena saya kawan dengan beliau, tapi saya memang pernah menjadi dulu panelis debat kandidat wali kota dulu ya. Waktu itu antara Pak Amin dengan Bu Eliza. Bu Eliza waktu itu baru saja dia sebagai wakil wali kota yang dengan Pak Mawardi kan begitu ya. Kemudian saya juga mengatakan begini, kadang-kadang perempuan ini memang seperti Ratu Saba tadi, nggak suka bertengkar, nggak suka merebut jabatan, merebut misalnya ada tugas-tugas yang empuk, barangkali yang punya banyak uang kadang-kadang direbut, enggak kalau perempuan tuh. Tapi saya bilang laki-laki itu kadang-kadang antara wakil dengan misalnya presiden dengan wakil presiden atau gubernur dengan wakil gubernur, itu hanya
oke-okenya, hanya akur-akurnya ketika mencalonkan diri mau jadi presiden atau mau jadi gubernur. Itu baiknya ketika mencalonkan diri itu sama-sama bekerja. Tapi begitu udah jadi, itu di mana-mana antara wakil dengan bosnya itu dengan presiden atau dengan gubernur itu wakilnya jarang yang akur. Demikian juga dengan bupati. Di mana-mana itu kalau sama-sama laki-laki itu kadang-kadang nggak akur itu. Di mana-mana itu. Tapi saya katakan ketika Ibu Eliza menjadi wakil wali kota dengan Pak Mawardi, beliau itu yang akur sampai habis masa jabatan, ya. Karena memang perempuan nggak suka berebut kesempatan itu, ya. Kemudian dan yang paling penting lagi kalau dalam dalam Islam itu kan, kalau kita kembali kepada sifat Nabi kan, menjadi pemimpin itu harus siddiq, ya, harus amanah, harus tabligh, harus fatanah. Saya pikir itu ukuran yang sangat-sangat bisa dikembangkan, bisa dipakai sampai kapan itu. Itu syarat-syarat saya pikir siddiq, jujur itu ya. Kemudian harus amanah, ya, harus bisa dipercayai dan jangan sampai mengkhianati, kan begitu, ya. Kemudian tabligh ini kan menyampaikan apa adanya, transparan. Itu saya pikir tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ya pura-pura lah, kan. Ini kemudian harus fatanah, harus cerdik memang, ya. Jadi jangan pemimpin bodoh, kan begitu, ya. Cuman ukuran bodoh atau tidaknya itu bukan hanya pada gelarnya, tapi boleh jadi kadang-kadang orang yang fatanah itu tidak mesti harus profesor, tidak mesti itu, ya. Tapi ada memang nilai-nilai yang terkandung dalam dirinya, itu kelihatan dia fatanah orangnya, kan begitu, ya. Makanya saya pikir bukankah hal yang 4 macam tadi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah itu juga dimiliki oleh perempuan? Bisa dimiliki oleh siapa saja. Bisa dimiliki oleh siapa saja. Tidak mesti harus laki-laki, kan begitu. Cuman mungkin ada kondisi-kondisi yang menyebabkan perempuan mungkin tidak sebebas laki-laki. Ada memang kondisi-kondisi seperti itu, ya. Nah, ini saya kadang-kadang ini juga ketika pernah dari dulu saya sering ceramah-ceramah tentang hal seperti ini, dikatakan kalau memang boleh perempuan jadi pemimpin dalam Islam, kenapa nggak ada perempuan jadi nabi, jadi rasul, katakan. Kan orang sering mendebat seperti itu. Dari dulu nabi yang mulai dari Adam itu sampai Nabi Muhammad itu semua laki-laki katanya, ya. Lalu saya sambil bercanda mengatakan begini, Allah itu Maha Tahu. Bukankah laki-laki ini adalah lahir dari rahim perempuan? Memang nggak ada perempuan jadi pemimpin, tapi jadi nabi. Tapi ibu nabi semua perempuan, saya bilang, kan. Artinya pemimpin-pemimpin ini dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang hebat, begitu. Dalam Al-Quran misalnya kisah Maryam, kan itu putranya Isa, kemudian ada mamanya Nabi Musa yang bisa menyelamatkan Nabi Musa dengan menghanyutkan, itu kan diwahyukan juga oleh Allah, diilhamkan oleh Allah ke dalam dirinya, cuman nggak disebut Nabi, kan begitu, ya. Artinya saya mau mengatakan Allah Maha Tahu dengan kondisi sosial di mana masyarakatnya sangat-sangat bejat, kemudian kadang-kadang menolak dakwahnya para nabi. Jangankan nabi perempuan, nabi laki-laki aja cukup banyak mendapat hambatan, kan begitu, ya. Yang dipukul, ya, didolimi, yang segala macam, kayak Musa dengan Firaun dan segala macam tantangan segala macam itu. Kemudian Nabi Nuh segala macam itu punya tantangan. Kita nggak bisa bayangkan seandainya nabi perempuan, mungkin nabi-nabi diperkosa, ya. Tapi kan Allah Maha Tahu dengan fisik perempuan, dengan konstruk tubuh perempuan yang seperti ini, sangat-sangat tidak layak untuk menjadi nabi dalam kondisi yang seperti itu, zalimnya masyarakatnya, kan begitu, ya. Jadi nabi laki-laki aja, untung laki-laki nggak diperkosa, kan begitu, tapi dianiaya luar biasa, kan begitu. Allah Maha Tahu itu. Tapi bukan berarti perempuan nggak punya potensi, bukan berarti perempuan bodoh. Tapi yang melindungi nabi-nabi itu
banyak perempuan. Dan kayak imam-imam mazhab kita, misalnya Imam Syafi'i itu, beliau juga mengatakan bahwa beliau belajar dari perempuan, dari tengku-tengku perempuan, kan begitu ya. Jadi artinya kita tidak bisa menafikan bahwa banyak perempuan-perempuan yang punya potensi sampai hari ini, banyak gitu. Hanya saja kadang-kadang seperti saya katakan tadi, perempuan tidak terlalu menampakkan dirinya untuk bisa lebih tampil, kan begitu. Dan misalnya kalau di Aceh itu banyak gitu, tidak hanya Ibu Eliza, ada sebetulnya perempuan-perempuan, mungkin tidak sebanyak laki-laki, tapi ketika menjadi anggota dewan misalnya, yang affirmative action itu yang 30% kan, itu saya pikir kadang-kadang bukan perempuan tidak mampu, tapi mungkin perempuan juga masih lebih memikirkan kesempatan-kesempatan untuk mendidik anak, kan begitu. Makanya perempuan-perempuan yang terlibat dalam persoalan politik itu, baik sebagai anggota legislatif, itu perempuan-perempuan yang sudah mapan, yang artinya dia tidak lagi punya anak yang kecil yang harus dia dampingi, kan begitu, yang harus sangat terikat dia untuk mendampingi. Tapi bukan berarti dia sudah bebas dari pendidikan anak, tetap dia mendidik anaknya dengan baik, begitu. Hanya saja tidak terlalu ini lagi, kan begitu. Ya, menurut saya lihat ini banyak itu, masih ada perempuan-perempuan. Cuman untuk menjadi pemimpin juga tidak cukup hanya dengan ilmu, kan. Itu juga harus ada bawaan dari dalam itu, bawaan lahir, ada itu leadershipnya, ada harus leadership, ada leadership, enggak sembarang itu, enggak dan mentang-mentang dia sangat pintar lalu dia otomatis jadi pemimpin, enggak. Betul. Dan pemimpin itu kadang-kadang bukan saja dilahirkan, dan bukan saja dicari atau dituntut melalui ilmu misalnya, enggak seperti itu. Jadi ada dua-duanya itu. Ada memang udah leadershipnya udah dari dalam, memang kadang-kadang anak pemimpin dulu misalnya, atau ya ada lah itu ya. Nah, itu saya pikir hanya saja ini sekarang kita mau nggak ini ya, mau nggak memilih pemimpin. Tapi ketika ada pendapat-pendapat yang langsung mengkat bahwa perempuan haram menjadi pemimpin, saya pikir itu nggak bagus seperti itu. Kenapa tidak diberi kesempatan kepada perempuan juga untuk ini, kan? Nah, memang ada misalnya kayak hadis yang saya katakan tadi, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Memang ada hadis itu, ada hadis. Tapi hadis itu juga harus kita lihat asbabul wurudnya, kapan Nabi mengatakan hadis itu. Ada memang hadis ini yang selalu dibawa-bawa, memang hadis ini yang bunyinya begini: la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. La yufliha qaumun, tidak akan beruntung suatu kaum, ya. La yufliha qaum wallau amrahum imra'atan, kalau kepemimpinannya diserahkan kepada perempuan, atau kalau pemimpinnya dipimpin oleh perempuan, nggak akan beruntung suatu kaum itu. Emang ada hadis itu, ya. Tapi dalam kita mempelajari ilmu hadis kan banyak hal yang harus kita lihat. Ada hadis yang tidak bisa dipahami secara tekstual begitu saja, tapi juga harus mengetahui dalam konteks apa. Kemudian ada juga yang namanya ikhtilaful hadis, hadis-hadis yang terkesan kontradiktif, kan. Tapi kan ada tata cara. Kenapa Nabi mengatakan begini sekali, tapi ada kondisi. Kenapa Nabi mengatakan begini? Rupanya dalam kondisi seperti ini. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Ini dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau hadis tadi itu dalam konteks apa adanya hadis itu? Ya, kalau saya melihat kritik itu terhadap ini hadis itu. Nabi mengatakan hadis la yufliha qaumun wallau amrahum itu bukan nggak ada masalah. Ada situasi, ya, di mana Nabi dulu pernah mengirim surat untuk bekerja sama dengan Raja Kisra, dengan Raja Romawi itu, ya. Kemudian Raja Romawi itu dengan merasa angkuhnya, hebatnya, karena memang kerajaannya udah hebat, begitu ada ajakan Nabi Muhammad itu untuk kerjasama,
langsung disobek-sobek surat Nabi Muhammad itu. Ajakan Nabi Muhammad itu disobek-sobek di depan yang ngantar surat itu kan begitu ya. Lalu yang ngantar surat itu kan pulang kepada Nabi bilang bahwa suratnya disobek-sobek oleh raja itu ya. Jadi Nabi Muhammad dengan mungkin saya pikir manusiawi, beliau mengatakan begini, sebagaimana dia menyobek-nyobek suratku, akan seperti itulah Allah akan menyobek-nyobek kerajaannya. Jadi Allah akan menyobek-nyobek kerajaannya. Itu Nabi pernah mengatakan seperti itu dulu pada kakek di mana nanti cucunya akan diangkat perempuan sebagai ratu, sebagai raja. Ya, rupanya kisahnya dulu Nabi pernah mengatakan seperti itu. Kemudian sampai ke tingkat cucunya, kerajaan itu ada laki-laki, tapi karena udah saling berebut kerajaan kan bertengkar, matilah laki-laki udah mati ini, tinggallah yang perempuan ini, yang anak raja, yang dinasti inilah ya. Karena tinggal dia yang laki-laki udah saling berebut kerajaan, udah mati, diangkatlah dia perempuan ini untuk menjadi raja, gara-gara tidak ada laki-laki dalam kerajaannya itu, dalam keturunannya itu. Kemudian di mana pada masa itu perempuan yang diangkat menjadi raja itu tidak tidak kuat, tidak pintar, maksudnya tidak pantas begitu. Dan masih ada banyak laki-laki lain yang lebih bagus begitu, cuman dia bukan keturunan raja kan begitu ya. Jadi mendengar kisah itu bahwa di negeri yang pernah Nabi dulu disobek-sobek suratnya, dan Nabi dulu pernah bilang seperti itu, dia menyobek-nyobek suratku, seperti itu pula nanti Allah akan menyobek-nyobek kerajaannya. Di negeri itu pula Nabi mendengar ada perempuan yang diangkat sebagai pemimpin, lalu itulah Nabi katakan la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum kalau menyerahkan urusan kepada perempuan. Jadi kasusnya ya seperti itu. Jadi karena ada sebabnya gitu ya. Kemudian bukan perempuan itu pula satu-satunya yang ini, masih ada laki-laki lain yang lebih bagus begitu. Nah itu ya. Oke, jadi kalau berbicara boleh atau tidak, ya kembali lagi dua-duanya ada dalilnya. Tapi saat ini kayak gitu ya. Kepentingan juga ini. Kepentingan juga Bu ya. Jadi masing-masing dalil tersebut dikeluarkan sesuai kepentingan. Sesuai kepentingan. Atau siapa yang yang pesan kan begitu ya. Tergantung pesanan ini kan. Betul. Itulah dan kalau urusan politik, memang politik itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, dan memang politik itulah yang mengatur kehidupan kayak gitu ya. Tapi ya kita doakan Bu ya, dan ini masih masa-masa politik menuju pilkada nanti. Semoga pertengkarannya tidak hanya pada boleh tidak perempuan dan laki-laki dan segala macam ini, tapi sudah jauh lebih dari itu. Tapi bagaimana sosok pemimpin yang memang sesuai. Tapi saya ini kan waktu kemarin tuh nggak tahu lah, mungkin Allah Maha tahu bagaimana sebenarnya kan. Saya sering sekali tidak terpilih pemimpin yang saya pilih kan, padahal baik di tingkat gubernur maupun di tingkat presiden gitu kan. Ya, saya mengajarkan juga kepada mahasiswa saya bilang banyak-banyaklah kita membaca doa itu. Kan ada doa itu Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Kan ada doa itu ya. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami, kan itu ya. Malla yakhafuka, orang-orang yang tidak takut kepada Engkau, wala yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami. Kan itu selalu kita minta. Ini yang nggak kita kadang-kadang nggak tahu rencana Allah seperti apa ya. Yang jelas kita selalu mohon seperti itu, ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami, karena entah karena dosa-dosa kita juga kan, salah kita juga, siapa suruh pilih kan begitu ya. Apalagi nanti kalau gubernur itu kan itu pilihan langsung itu ya. Jadi siapa suruh pilih kan begitu. Makanya kita mohon mudah-mudahan kami tidak dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut kepada Engkau. Ada orang yang kadang-kadang dia memang
sangat sayang kepada rakyat, tapi dia nggak takut kepada Allah. Yeah. Ada yang sok sayang dengan rakyat, sok jadi apalah wong cilik segala macam, sok sayang kepada rakyat, tapi dia nggak takut dengan Allah. Ya, atau ada juga orang yang cukup takut pada Allah, tapi dia nggak sayang ke rakyat. Makanya kita mohon dalam doa itu, ya Allah, jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada rakyat. Kemudian itu selalu kita mohon ya. Persoalan yang memilih seperti yang kita pilih ini mungkin tidak begitu banyak, atau entah pengaruh kadang-kadang segala macam, ya uang ya segala macam. Kadang-kadang kan hari ini suara bisa dibeli dengan segala macam bansos lah, ini itu. Saya kadang, ya Allah, mudah-mudahan janganlah saya termasuk yang berdosa gara-gara memilih orang yang ini. Persoalan nanti orang lain memilih kita kalah, itu persoalan lain itu. Yang jelas pada diri kita dan keluarga kita mohonlah supaya memilih orang-orang yang menurut kita baik. Dan saya pernah dulu waktu debat kandidat itu dulu ya, di Hermes itu kan disuruh closing statement ya. Saya bilang lah ketika closing statement itu siapapun yang akan menjadi pemimpin, waktu itu wali kota ya, siapapun yang akan menjadi pemimpin di Kota Banda Aceh ini, mudah-mudahan jadilah orang-orang yang memang seperti saya katakan tadi, yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyat. Itu yang kita mohon. Kemudian mari kita memilih orang-orang yang kalau dalam bahasa hadis itu ada yang dhabit dan adil. Jadi dhabit maksudnya orang yang kuat ingatan, cerdas dia. Kalau IQ-nya bagus, harus orang yang cerdas. Sebaiknya begitu. Kemudian di satu sisi lagi adil. Adil itu orang yang bagus moralnya. Jadi harus dua ini terpenuhi baru hadis itu sahih. Tapi kalau hadis itu disampaikan oleh orang yang kuat ingatan tapi moralnya nggak bagus, itu boleh-boleh dia nipu. Karena dia kuat ingatan, karena dia pintar, sehingga dia membuat rakyat kadang-kadang tertipu kan. Itu gara-gara kepintarannya itu. Tapi kadang-kadang juga kalau kita pilih orang yang hanya bagus moralnya bagus, tawadhu, dia nggak pernah bohong, nggak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, sementara kecerdasannya untuk memimpin negara mungkin nggak ada, itu juga ditipu oleh orang lain. Itu juga nggak bagus. Makanya harus dua-dua. Pada diri orang itu harus ada dua itu, harus kuat ingatan, harus cerdas otaknya, intelektualnya bagus, dan harus bagus moralnya. Ini yang kadang-kadang kita susah mendapatkan baru hari ini. Kepemimpinannya insya Allah bagus gitu, yang sidik amanah tabligh wa tanah tadi itu di situ. Ke situ. Ya, jadi jangan sampai kita pilih orang yang cerdas saja tapi moralnya nggak bagus. Dia kadang-kadang juga istri orang juga istri dia misalnya. Itu. Jadi dan ini nggak terasa Bu ya, ini udah setengah jam lebih kayaknya perbincangan kita hari ini. Dan memang berbicara politik itu selalu ada fenomena-fenomena terbarunya, fenomena-fenomena yang memang kita rasakan langsung seperti itu. Terlepas dari itu kita doakan ya Bu ya, semoga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang baik, yang seperti Ibu bilang tadi, kita doakan pemimpin yang takut Allah dan sayang sama rakyat gitu ya. Terima kasih banyak nih Bu Nurjana sudah berhadir bersama kita, sudah berbagi ya ilmu yang cukup berharga di hari ini. Dan terima kasih juga nih untuk penonton Habasuluh yang selalu setia menantikan episode-episode terbaru, dan kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.